Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi dari Aprilia, NPM 2020-22041, mahasiswi S1 Keperawatan dari Reguler B, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Baitur Rahim. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas ujian praktek kebutuhan dasar manusia, di mana dosen pengampunya Nurse Merlina Yesni Escape. Mohon izin Ibu, di sini saya sedikit memaparkan sedikit teori tentang apa itu tanda-tanda vital, bagian tanda-tanda vital, dan tingkat kesadaran. Baiklah, langsung kita check this out. Yang pertama, apa itu tanda-tanda vital? Tanda-tanda vital adalah suatu standar nilai yang digunakan untuk mengukur fungsi dasar tubuh. Pengukuran tanda-tanda vital dilakukan dengan tujuan untuk menggambarkan kondisi kesehatan seseorang secara umum, di mana bagian dari tanda-tanda vital yaitu untuk yang pertama denyut nadi, tekanan darah, pernapasan, dan suhu tubuh. Nilai normal tanda-tanda vital yaitu denyut nadi untuk orang dewasa adalah 60-100 kali per menit, dan tekanan darah pada umumnya 120/80 mm Hg, dan pernapasan normal adalah 12-16 kali per menit. Untuk suhu tubuh, orang dewasa yang sehat, temperatur tubuh yang normal dapat berkisar antara 36,5 derajat Celcius hingga 37,2 derajat Celcius. Tingkat kesadaran yaitu pengukuran dari kesadaran dan respon klien terhadap rangsangan dari lingkungan eksternal atau lingkungan luar. Pengukuran tingkat kesadaran di sini terbagi menjadi dua macam, yaitu pengukuran tingkat kesadaran kualitatif dan kuantitatif yang menggunakan gas Glukoma Scale atau GCS. Di sini tingkat kesadaran yang kualitatif itu ada beberapa macam. Yang pertama, komposmetis, yaitu artinya sadar sepenuhnya baik terhadap dirinya maupun lingkungannya. Klien dapat menjawab pertanyaan pemeriksaan dengan baik. Dan yang kedua, apatis, yaitu di mana keadaan klien tampak segan dan acuh tak acuh terhadap lingkungannya. Dan yang ketiga, delirium, yaitu penurunan kesadaran disertai kekacauan motorik dan siklus tidur bangun yang terganggu. Klien tampak gelisah, kacau, disorientasi, dan meronta-ronta. Yang keempat, somnolen atau letargia, obstundasi, hipersomnia, yaitu dimana keadaan mengantuk yang masih dapat pulih bila dirangsang, tetapi bila rangsangan itu berhenti, klien akan tertidur kembali. Dan yang kelima, sopor atau stopor, dimana keadaan ngantuk yang dalam, klien masih dapat dibangunkan tapi dengan rangsangan yang kuat, misalnya dengan rangsangan nyeri, tetapi klien tidak terbangun dengan sempurna dan tidak dapat memberikan jawaban verbal yang baik. Selanjutnya, semi koma atau koma ringan, yaitu penurunan kesadaran yang tidak dapat memberikan respon terhadap verbal dan tidak dapat dibangunkan sama sekali, tetapi refleks dari kornea dan pupil masih baik, respon terhadap rangsangan nyeri tidak kuat. Dan yang terakhir itu adalah koma, di mana penurunan kesadaran yang sangat dalam, tidak ada gerak respon atau spontan, dan tidak ada respon sama sekali terhadap rangsangan. Selanjutnya, tingkat kesadaran yang kuantitatif itu di mana skala yang digunakan untuk menilai tingkat kesadaran secara kuantitatif pada klien dengan menilai respon pasien terhadap rangsangan yang diberikan itu adalah GCS atau Glasgow Coma Scale, di mana respon pasien yang perlu diperhatikan mencakup 3 hal, yaitu membuka mata, bicara, dan motorik. Hasil dari pemeriksaan dinyatakan dalam derajat atau skor. Baiklah, yang pertama itu membuka mata dengan simbol E. Membuka mata dengan spontan itu nilainya 4, dengan perintah nilainya 3, dengan memberi rangsangan nyeri itu nilainya 2, dan tidak ada atau tidak membuka mata sama sekali itu nilainya 1.
Selanjutnya respon verbal atau disimbolkan dengan V. Orientasi baik dan sesuai, itu nilainya 5. Disorientasi tempat dan waktu, itu nilainya 4. Bicara kacau, itu nilainya 3. Mengerang, itu nilainya 2. Tidak ada suara sama sekali, itu nilainya 1. Untuk yang terakhir, respon motorik, disimbolkan dengan tanda M atau huruf M ya, dimana mengikuti perintah itu nilainya 6, melokalisir nyeri itu nilainya 5, menghindari nyeri itu nilainya 4, fleksi abnormal itu nilainya 3, ekstensi abnormal itu nilainya 2, dan tidak ada gerak sama sekali itu nilainya 1. Dimana itu nilai yang tertinggi dari pengukuran tingkat derajat kesadaran ini itu nilainya 15, yaitu nilai E atau mata itu nilainya 4, verbal itu nilainya 5, motorik itu nilainya 6, dan yang terendah itu untuk E-nya 1, verbalnya 1, motoriknya 1. Jika dihubungkan dengan kasus trauma kapatis, maka dapat didapatkan hasil GCS-nya 14-15 itu CKR atau cedera kepala ringan, GCS-nya nilainya 9-13 itu CKS cedera kepala sedang, dan untuk nilai 3-8 itu CKB cedera kepala berat. Baiklah Ibu, inilah sekian atau sedikit materi penyinggung sebelum melaksanakan tindakan keperawatan mengukur tekanan darah dan mengukur suhu tubuh, dan lanjutkan dengan menilai tingkat kesadaran kualitatif dan kuantitatif. Baiklah, langkah yang pertama, cuci dulu kedua tangan, kemudian tambahkan sabunnya, kemudian kita gosok telapak tangan, gerakan memutar punggung tangan sebanyak 3 kali, ini tangan sebaliknya, sela-sela jari, gerakan mengunci, memutar jempol sebelah kanan sebanyak 3 kali, sebaliknya sebanyak 3 kali, kemudian gerakan memutar sebanyak 3 kali, kemudian bilas tangan, hingga bersih. Selesai. Assalamualaikum Bu. Selamat pagi Bu. Perkenalkan Bu, nama saya Selvi Fitri Aprilia. Di sini saya perawat jaga untuk shift pagi Bu. Bagaimana keadaan Ibu hari ini Bu? Apa keluhannya Bu? Kepala saya pusing. Kepalanya pusing. Ibu, di sini saya akan mengukur tekanan darah Ibu dan mengukur suhu tubuh Ibu. Apakah Ibu bersedia Bu? Oh, baik. Maaf ya Bu ya, buka sedikit dengan bajunya Bu ya. Saya mau untuk Nancy mau mengukur tekanan darah Ibu. Bagaimana Bu, nyenyak nggak Bu tidurnya Bu malam tadi Bu? Oh ya. Sekalian saya tem ya Bu ya. Maaf ya. Baiklah Bu, ini tekanan dari Ibu 180 Bu. Ibu banyak minum ya Bu ya.
ini suhu tubuh ibu dikasih 9 bu, ibu sedikit demam ibu, nanti dikasih paracetamolnya bu ya. Ibu maaf sebelumnya bu, ibu bisa mengangkat tangan ibu yang sebelah kanan bu, boleh diangkat yang sebelah kanan. Nah ini kakinya yang sebelah kanan bu, boleh diangkat. Baik, oke. Terima kasih ya bu ya. Jadi kalau ada apa-apa boleh panggil saya di depan. Terima kasih ya bu ya. Selamat ya bu. Terima kasih nak ya. Baiklah, hasil dari pengkajiannya sudah saya lakukan untuk tekanan darah 100/80 mm hektogram dan untuk suhu tubuh 39 derajat Celcius, di mana tingkat kesadaran pasien tadi yang untuk kualitatif itu adalah kompos mentis, yang mana artinya masih sadar sepenuhnya. Dan untuk tingkat kesadaran yang kuantitatif, untuk nilai E atau mata itu 4, membuka mata dengan spontan, dan nilai F atau verbal itu 5, orientasi yang sesuai dan sangat baik, dan untuk nilai motorik atau M itu bisa mengikuti perintah dengan nilai 6. Sekian presentasi atau paparan yang saya lakukan. Apabila ada kesalahan kata atau pengucapan dan tindakan, saya mohon maaf. Di mana di sini saya masih proses belajar, mohon bimbingannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.